Namaku Rino. Aku tinggal di Solo. Dan dari dulu, aku memang suka banget naik gunung. Rasanya tenang aja. Kalau udah di atas, lihat pemandangan, jauh dari hiruk-pikuk kota, bisa ngelupain masalah. Dan yang paling penting, bisa ketawa-ketawa bareng. Temen-temen, salah satu gunung favorit kami itu Gunung Lawu. Selain karena letaknya nggak terlalu jauh dari Solo, gunung ini juga punya jalur yang menantang, tapi masih bisa dinikmati. Tapi, bukan cuma itu. Gunung Lawu dikenal juga karena kisah-kisah mistisnya yang udah melegenda. Mulai dari keberadaan Eyang Lawu, jalur gaib, sampai pasar setan yang katanya sering muncul tiba-tiba. Dan jujur aja, itu malah bikin kami makin penasaran. Waktu itu, aku dan 3 temanku Danu, Raka, sama Ido rencanain buat muncak ke Lawu pas malam minggu. Sebenarnya ini bukan pendakian pertama kami ke sana. Tapi ada rasa semangat yang beda waktu itu. Kita pilih jalur Cemoro Sewu karena lebih menantang dan katanya bisa sampai puncak lebih cepat dibanding Cemoro Kandang. Cuaca cerah, ransel, udah siap, logistik aman, dan kamera GoPro Raka pun udah terpasang di dadanya sejak dari base camp. Raka ini emang orangnya suka banget dokumentasiin segala hal. Bahkan kadang suka ngomong sendiri ke kamera, kayak lagi vlog buat channel YouTube. Padahal belum punya channel juga. Kita berangkat dari Solo jam 1 siang, naik motor, 4 orang, 2 motor, perjalanan ke Tawangmangu, lancar. Angin sejuk khas pegunungan mulai berasa pas udah deket Cemoro Sewu. Di sana, kita sempat makan dulu, isi logistik sedikit, dan ngurus si Maksi. Jam 3 sore, kita mulai jalan. Langkah awal terasa ringan. Semangat masih tinggi. Di Pasuan, kita istirahat sebentar. Raka sempat ambil video sambil ketawa-tawa. Nah, ini dia, Lawu Trip 2.0. Semoga gak ketemu yang aneh-aneh ya guys, katanya, sambil ngereset GoPro Naya. Aku ingat banget waktu itu Danu nyeletuk. Kalau ketemu pasar setan gimana bro? Edo langsung nyaut. Ya kita jajan dulu lah, siapa tahu dapet diskon. Kita semua ketawa. Bener-bener belum ngerasa apa-apa, cuma excited. Dan pengen buru-buru sampai puncak, biar bisa lihat sunrise dari Hargodumilah. Masuk ke pos 2, masih oke. Walau tenaga mulai kerasa terkuras, jalurnya mulai menanjak, batu-batu makin besar. Tapi suasana masih menyenangkan. Kabut mulai turun tipis-tipis. Aku ingat Raka sempat bilang, wah, dapat footage, bagus nih, kabut-kabut gini cakep buat transisi video. Tapi pas sudah deket pos 3, suasana mulai beda, angin makin dingin, dan kabut makin tebal. Entah kenapa langkah kami juga mulai berat. Kayak ada rasa malas yang tiba-tiba datang. Padahal sebelumnya masih semangat. Yang bikin makin aneh, suara-suara alam mendadak hilang. Gak ada suara serangga, burung, atau gesekan daun. Semua hening banget. Sampai suara nafas dan langkah kaki. Kita kedengeran jelas. Tiba-tiba Edo nyeletuk. Denger gak sih barusan? Kayak ada suara gamelan. Kami semua langsung berhenti. Aku pasang kuping. Dan iya, samar banget, tapi jelas. Ada suara kendang sama saron yang main pelan-pelan. Suaranya kayak datang dari kejauhan. Lembut, tapi merindingin bulu kuduk. Kita saling pandang. Raka bisik. Ini serius ya, Danu coba santai. Udah, jangan terlalu dipikirin, mungkin halusinasi aja. Kecapek, tapi suaranya sendiri nggak meyakinkan. Akhirnya, kita lanjut jalan. Tapi entah kenapa, jalur yang kita lewatin mulai terasa asing. Batu-batunya beda. Lebih gelap dan licin. Tumbuhan di pinggir jalur juga berubah. Kayak lebih lebat dan aneh bentuknya. Nggak ada tanda-tanda pos 4. Padahal jaraknya harusnya nggak jauh lagi. Kami mulai panik pelan-pelan. Aku coba buka HP buat lihat GPS. Sinyal hilang total. Semua HP kita nggak bisa akses peta.
Bahkan jam digital di tanganku sempet enggedip-enggedip gak jelas. Raka coba nyalain GoPro buat ngerekam jalur aneh itu. Tapi kamera malah mati sendiri. Dia bingung. Lah, kok mati? Baru kali ini begini. Padahal baterainya masih 80% tadi. Dia cabut baterainya. Pasang ulang. Tapi tetap gak bisa nyala. Kami mulai ngerasa ada yang gak beres. Langit mulai gelap, matahari tenggelam lebih cepat dari biasanya. Atau mungkin, waktu yang terasa lebih cepat. Kami putuskan buat cari tempat istirahat sebentar. Berharap bisa mengatur ulang arah, atau menenangkan diri. Di satu tikungan tajam, kami menemukan lahan datar yang cukup luas buat duduk. Tapi begitu kami duduk, semuanya berubah. Kami baru sadar. Tempat ini bukan di jalur pendakian biasa. Di depan kami terbentang area seperti pasar, tapi bukan pasar biasa. Suasananya gelap, lengang. Ada beberapa warung berdiri dari kayu tua, dengan atap kain kusam dan lampu-lampu obor kecil yang berkedip-kedip, seperti mau padam. Gak ada orang, gak ada suara, tapi ada bau yang menusuk hidung. Aroma sate terbakar, wedang jahe, nasi pecel, semua nyampur jadi satu. Tapi bau itu bukan bikin lapar, malah bikin mual, kayak bau makanan basi yang dipanasin lagi. Ini, apaan? Edo berbisik pelan. Danu berdiri perlahan, mendekat ke salah satu warung. Permisi, kita semua tegang, tak ada jawaban. Lalu, tiba-tiba, dari balik tirai kain putih di warung itu, muncul sesosok perempuan tua. Rambutnya panjang, kusut, wajahnya keriput parah. Matanya kosong, dia senyum ke arah Danu. Senyum lebar, tapi ngeri. Giginya terlalu banyak, nggak manusiawi. Mau beli leh? Danu mundur beberapa langkah, dengan wajah pucat. Gak, kami langsung berdiri dan tarik dia mundur. Aku mulai gemetar. Lampu obor satu persatu menyala sendiri. Dari balik waring-waring lain, mulai muncul sosok-sosok lain. Siluet-siluet bergerak perlahan. Ada yang jalannya pincang, ada yang kepalanya terlalu besar, ada juga yang cuma berdiri diam tapi matanya bersinar merah. Aku gak bisa ngomong apa-apa lagi, badanku kaku. Tapi hatiku cuma teriak satu hal. Kita tersesat, bukan di jalur biasa. Ini bukan Gunung Lawu yang aku kenal. Dan di saat itulah aku sadar. Suara gamelan yang tadi sempat hilang, sekarang muncul lagi. Tapi kali ini lebih jelas, lebih cepat temponya, kayak musik ritual yang udah mulai. Kami semua berdiri terpaku, tak ada satupun dari kami yang bisa bicara. Rasanya kayak lidah mendadak keluh. Suara gamelan dari kejauhan makin kencang, dan yang bikin merinding, temponya berubah. Kalau sebelumnya pelan dan tenang, sekarang jadi cepat, teratur. Kayak ada yang sedang mengiringi prosesi. Entah apa. Danu masih mundur pelan. Wajahnya pucat banget. Gua lihat matanya bro. Gak ada bola matanya. Cuma putih semua. Tapi dia ngeliatin gue. Terus senyum. Raka tarik tangan Danu. Udah. Mundur aja. Jangan ngomong sama siapapun. Jangan lihat siapapun. Sosok-sosok aneh makin banyak muncul. Dari balik warung. Ada yang pakai kebaya compang-camping. Ada yang mirip penjual bakso, tapi kepalanya miring, kayak habis patah leher. Bahkan ada satu sosok kecil seperti anak kecil. Tapi pas dia berdiri di bawah obor, bayangannya justru 3 kali lebih besar dari tubuhnya. Kami memutar badan, lari ke arah Dateng. Tapi jalur yang tadi kami lewati, gak ada lagi. Yang ada hanya lorong sempit, gelap, diapit oleh warung-warung kosong, kayak labirin. Setiap belok, yang ketemu cuma warung lagi, penjual lagi, dan tatapan yang kosong itu. Ini pasti mimpi, kan? Ini gak nyata. Edo mulai gemetar. Gak bro. Ini nyata. Kita masuk ke tempat yang bukan seharusnya. Aku jawab sambil berusaha tetap tenang.
Kami coba nyalain senter, tapi cahaya dari senter itu kayak nggak bisa tembus kabut. Cahaya cuma bisa nyorot 1-2 meter ke depan. Sisanya gelap, penuh Beonggen yang kayak bergerak sendiri. Raka pegang GoPro Naya yang masih mati. Dia coba buka memory card dan masukin ulang. Tiba-tiba, kamera nyala sebentar. Layer hitam, tapi di pojok kanan bawah, muncul satu notifikasi kecil. Recording, Pasar Lawu 02, padahal kami nggak pernah kasih nama file kayak gitu. Kami semua ngeliat layar kecil di GoPro itu, dan yang terekam bukan jalanan pendakian, tapi Raka, dia sendiri, berdiri di tengah pasar. Tapi di video itu, kami nggak ada. Dia ngomong sendiri sambil senyum-senyum, seolah sedang ngobrol sama orang lain yang nggak kelihatan. Suaranya pelan banget, kayak berbisik. Berapa harganya? Oh, bisa ditukar? Pakai apa? Apa-apaan ini? Raka langsung matiin kameranya. Mukanya langsung pucat pasi. Lu barusan rekam itu? Tanya Edo panik. Gak, gua bahkan gak nyalain kamera sejak tadi mati sendiri. Tapi file itu ada. Sendiri, aku langsung tarik mereka. Kita gak boleh diem di sini. Jalan terus. Kari, jalan yang sepi, yang gak ada warung. Kita semua akhirnya jalan masuk ke lorong gelap, yang cuma ada pepohonan kering dan suara dedaunan. Gak ada warung, gak ada suara manusia orang aneh tadi. Tapi kabut makin tebal. Langkah kami pelan, karena kaki udah berat banget. Kayak jalan di lumpur. Tiba-tiba, suara dari HT Danu, yang dibawa dari basecamp nyala sendiri. Padahal dari awal gak ada sinyal. Dan baterainya bahkan udah habis setengah. Rino, Raka, Edo, Danu, kalian denger nggak? Kalau denger, diem. Jangan bicara, jangan jawab apapun. Jangan ambil apapun, jangan sentuh apapun. Mereka sedang memilih kalian. Itu suara Mas Fajar, pendaki senior yang pernah bareng kami muncak ke Lawu juga. Tapi dia nggak ikut kali ini, dan setauku, dia nggak punya frekuensi yang sama dengan HT Danu. Suaranya pelan banget, kayak cuma buat kami bertiga. Kami saling tatap, nggak ada yang berani ngomong. Raka langsung matiin HT-nya. Dengerin, kita diem. Jangan teriak, jangan manggil. Apapun yang muncul nanti, jangan ditanggapi. Kami semua akhirnya setuju. Jalan perlahan, sambil tahan napas tiap kali ada suara aneh dari balik kabut. Suara-suara kayak langkah kaki tanpa tubuh. Suara gerobak kayu yang jalan sendiri. Suara tawar-menawar yang sayup-sayup kedengaran. Tapi nggak ada orangnya. Semua terasa kayak mimpi buruk yang gak selesai-selesai. Kita kehilangan arah. Tapi, entah kenapa, kaki terus melangkah. Sampai akhirnya, kami melihat sesuatu. Di ujung jalan, ada semacam gapura kecil. Dari batu tua yang udah ditumbuhi lumut. Di atasnya, tertulis aksara Jawa kuno. Aku nggak ngerti artinya, tapi bentuk gapura itu familiar. Aku pernah lihat di dokumenter YouTube tentang situs gaib di Lawu. Gapura itu dikenal sebagai gerbang bayangan, tempat perbatasan antara jalur nyata dan jalur yang mereka buat. Kita lewatin itu. A tall pewter. Balik, bisik Danu. Lewatin, jawabku cepat. Kalau kita balik, kita bakal muter di sini selamanya. Akhirnya, kami lewatin gerbang itu. Dan, tiba-tiba, suara gamelan berhenti. Kabut hilang. Semua warung, penjual, suara aneh, dan aroma menyengat lenyap. Kami berdiri di pinggir jalur pendakian. Di belakang kami, ada pohon besar yang sering dipakai buat istirahat sebelum pos keempat. Aku hampir nangis rasanya. Kami kembali. Tapi waktu nggak sama. Kami lihat jam, sudah jam 7 pagi. Padahal terakhir kami lihat jam sebelum kabut. Masih sekitar jam 9 malam. Kami jalan turun pelan-pelan. Nggak banyak ngobrol, semua masih syok. Dan saat sampai base camp, petugas sempat bilang,
Loh, kalian kemarin naik sore kan? Kalian baru turun sekarang. Kami cuma bisa angguk pelan. Biasanya jam segitu udah sampai puncak. Kalian kemana aja semalam? Kami nggak jawab. Nggak ada yang bisa jawab. Yang kami tahu, kami nggak ke puncak, tapi kami juga nggak di jalur biasa. Dan yang paling menyeramkan, GoPro Raka ternyata menyimpan satu file video yang tak pernah direkam. Durasi 2 menit 44 detik. Isinya, Raka berdiri sendirian di tengah pasar, tersenyum lebar, lalu berkata, "Saya ambil yang ini, bayarnya nanti." Lalu suara gamelan muncul pelan, dan video berakhir dengan suara bisikan, "Jangan lupa kembali." Setelah turun dari Gunung Lawu hari itu, semuanya berubah. Kami memang selamat, tapi bukan berarti kami benar-benar kembali dengan utuh. Fisik kami sih lengkap, tapi ada yang gak kelihatan, yang rasanya masih tertinggal di sana. Atau malah ngikut sampai ke rumah. Beberapa hari setelah kejadian itu, kami sepakat buat gak cerita ke siapa-siapa dulu. Takut dibilang halu, takut disangka lebay, tapi dalam diam, masing-masing dari kami ngerasain yang aneh-aneh. Danu mulai sering mimpi buruk. Katanya dia didatengin ibu-ibu tua dengan rambut panjang yang nawarin dagangan sambil senyum lebar. Ido sering dengar suara gamelan pas tengah malam, padahal dia tinggal di komplek yang sepi banget. Dan aku sendiri, tiap kali tutup mata, aku masih bisa lihat pasar itu. Kabutnya, obor yang kelap-kelip, dan senyum para penjualnya. Tapi yang paling parah, Raka berubah. Biasanya dia paling rame, paling cerewet, dan paling suka engedit video hasil pendakian. Tapi sejak pulang dari Lawu, dia jadi pendiam. Bahkan WA grup gak pernah dia bales. Kami pikir dia butuh waktu sendiri, tapi makin hari makin aneh. Waktu kami coba main ke rumahnya, orang tuanya bilang, Raka sering ngelamun. Kadang, tiba-tiba berdiri di tengah halaman malam-malam, diam kayak patung. Pernah juga dia duduk di depan cermin, sambil senyum-senyum sendiri. Nggak jelas. Yang paling bikin merinding, di kamarnya itu di atas meja, kerja ada satu barang yang nggak pernah dia punya sebelumnya. Sebuah talenan kayu tua, bentuknya mirip yang biasa dipakai di warung. Ada noda merah di ujungnya. Aku sempat tanya ke ibunya, "Bu, itu talenan punya siapa?" Ibunya bingung, katanya. "Loh, itu kan punya Raka." Dia bilang dapat dari temannya di pasar. Kami langsung saling tatap. Aku ingat jelas, di video aneh yang kerekom di GoPro itu, Raka bilang, "Saya ambil yang ini, bayarnya nanti." Kami panik, takut ada yang ngikut. Akhirnya kami mutusin buat ngobrol serius dan ngajak Raka ketemu. Aku, Danu, dan Edo ke rumahnya malam-malam. Kami masuk ke kamar Raka, dan dia cuma duduk di sudut kamar, matanya kosong. Tapi yang aneh, di sekelilingnya ada beberapa makanan tersaji, rapi segu pesel, saci, kui ape, dan wedang jahe. Tapi semuanya basi, bau menyengat, dan makanan itu ditaruh di atas daun pisang kering, lengkap seperti di pasar tradisional. "Apa ini, Kak? Lu dapat dari mana semua ini?" Raka pelan-pelan noleh ke arah kami. Senyumnya lebar, tapi bukan senyum bahagia, itu senyum menyeramkan. "Aku harus bayar, bro. Mereka udah kasih aku dagangan. Aku udah janji. Kalau enggak, mereka yang ambil gantinya." Kami semua mundur. Danu coba tarik talenan dari atas meja. Tapi begitu dia sentuh, lampu kamar langsung mati total. Gelap gulita. Suara gamelan langsung muncul dari luar jendela, kencang, ngebut, kayak ada prosesi besar. Dan dari balik kegelapan, kami mulai dengar suara langkah berat,
Pelan, tapi mendekat, aku langsung pegang HP buat center. Tapi layarnya nge-freeze. Edo jatuh terduduk. Dan Raka mulai ngomong sendiri. Suaranya kayak suara dua orang sekaligus. Pasar buka tiap malam Jumat Kliwon. Bayar. Kalau enggak, bawa nyawa. Lalu, brok. Pintu kamar kebuka sendiri. Dari luar, terlihat sosok perempuan tua yang kami lihat di warung pertama waktu itu. Dia berdiri diam. Senyum. Di belakangnya, kabut masuk ke dalam kamar pelen-pelen. Kami semua lari keluar. Orang tua Raka teriak dari ruang tamu. Bingung. Kami cuma bisa bilang, "Bu, Raka kerasukan. Panggil Ustaz. Cepet." Besoknya, Ustadz dipanggil. Raka sempat sadar. Tapi, dia bilang satu kalimat sebelum kesurupan lagi. Kalau sampai mereka nggak dapat apa yang mereka mau, pasar itu bakal nyari yang lain. Dan bener aja, seminggu kemudian, ada berita viral tentang pendaki hilang di Gunung Lawu. Hilangnya aneh, teman-temannya bilang. Dia sempat ninggalin rombongan karena tertarik suara pasar. Dan waktu dicari, yang ditemukan cuma tasnya penuh dengan makanan pasar, daun pisang, dan satu talenan kayu yang bentuknya persis seperti milik Raka. Sampai hari ini, Raka masih belum sepenuhnya sembuh. Kadang sadar, kadang seperti bukan dirinya sendiri. Tapi satu yang paling bikin kami merinding, GoPro milik Raka yang udah kami simpan di laci terkunci, kadang nyala sendiri, rekam sendiri, dan videonya selalu sama.